Baiklah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyajikan penerapan modul pembelajaran PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada mata pembelajaran matematika SMP dengan materi bangun datar. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami pengertian bangun datar, mengenal jenis-jenisnya, serta menghitung keliling dan luas bangun datar melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan dan kreativitas siswa. Kemudian pembelajaran diawali dengan apersepsi, yaitu mengaitkan materi bangun datar dengan benda-benda di sekitar lingkungan kelas, seperti meja, papan tulis, dan buku, sehingga siswa dapat memahami bahwa bangun datar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahap pembelajaran aktif, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan alat dan bahan berupa kertas warna, penggaris, dan gunting. Kemudian siswa diminta membuat salah satu bentuk bangun datar melalui kegiatan diskusi dan kerjasama kelompok. Di sini kami akan memaparkan video. Silahkan disimak baik-baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali lagi pada pelajaran matematika. Sebelum dimulai, saya akan mengabsen kamu dulu. Nur Fadila hadir. Juwaria hadir. Aizia hadir. Aulia hadir. Nawal hadir. Dini hadir. Nurul hadir. Reski hadir. Fauzia hadir. Tahira hadir. Syifa hadir. Husnul hadir. Tasya hadir. Azza hadir. Rita hadir. Uswa hadir. Elisa hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Materi pekan lalu yaitu tentang bangun datar. Saya akan menjelaskan ulang mengenai bangun datar. Bangun datar adalah bentuk atau objek dalam matematika yang memiliki dua ukuran saja, yaitu panjang dan lebar, tanpa ketebalan atau tinggi. Bangun datar berada pada bidang datar dan dibatasi oleh garis-garis, baik garis lurus maupun garis lurus. Karena hanya memiliki dua dimensi, bangun datar tidak memiliki volume, tapi memiliki luas atau daerah yang menutupi permukaan dan keliling atau panjang garis yang membatasinya. Adapun sisi bangun datar yaitu pertama memiliki panjang dan lebar, yang kedua tidak memiliki tinggi atau ketebalan, yang ketiga memiliki lurus dan luas dan keliling, empat dibatasi oleh garis lurus atau lengkung, yang kelima tidak memiliki volume. Oke, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh bangun datar? Persegi. Oke, persegi. Lainnya? Persegi panjang. Oke. 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 Lagi? Apa? Oke. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang selalu ditemui apa? Papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Oke. Lagi? Ubin lantai. Berbentuk persegi. Oke. Sampai sini paham mengenai bangun datar ini? Masya Allah. Ada yang ingin bertanya? Saya enggak. Oke. Mengapa bangun datar disebut sebagai dua dimensi? Bangun datar disebut sebagai bidang dua dimensi karena hanya memiliki dua ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Tapi dia tidak memiliki volume. Jadi
Bangun datar disebut sebagai bangun dua dimensi karena dia hanya di permukaan, bangun datar. Oke, untuk melanjutkan saya akan membagi 3 kelompok. Saya akan bagian kelompok pertama yaitu Nurfan, Dini, Nurul, Fauzia, Jumriani, Uswa. Kelompok kedua Ezia, Aulia, Reski, Sahira, Nurul, Husnul, Nisa. Kelompok ketiga yaitu Jua, Nawal, Syifa, Azza, Tasha, dan Rita. Semuanya adik kan? Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Oke. Oke, kelompok pertama materinya yaitu persegi. Kelompok kedua materinya yaitu segitiga. Kelompok ketiga materinya persegi panjang. Saya akan membagikan kertas dan kalian buat sekreatif mungkin. Berikan penjelasan, berikan contoh, sifat dan ciri-cirinya. Dimengerti? Ya. Oke, kelompok satu. Oke, silakan kalian mendiskusikan materi yang kalian dapatkan. Sesudah itu, setelah didiskusikan, kalian naik, perwakilannya naik untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Presentasi pertama akan dibawakan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan perwakilannya untuk maju mempresentasikan materi yang kalian bawakan. Semuanya tolong didengarkan dan disimak baik-baik dan serta memberikan soal kepada temannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema bangun datar mengenal persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibatasi oleh 4 sisi sama panjang dan memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Persegi merupakan salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki bentuk paling simetris. Adapun ciri-ciri persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini sisi yang sama panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat. Ini sudut siku-sikunya. Memiliki 4 titik sudut. Memiliki 2 diagonal. Diagonal-diagonal sama panjang. Diagonal saling berpotongan di satu titik. Merupakan bangun datar tertutup. Adapun sifat-sifat persegi, semua sisinya sama panjang. Keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Kedua diagonal sama panjang. Diagonal berpotong tegak lurus. Diagonal membagi persegi menjadi 2 bagian, yaitu diagonal membagi persegi menjadi 2 bagian yang sama besar. Memiliki 4 sungguh simetri. Memiliki simetri putar tingkat 4. Saya akan memberikan rumus persegi. Cara mencari ini adalah rumus persegi.
luas S pangkat 2 sama dengan S kali S. Sedangkan keliling 4S, berarti 4 kali sisi. S itu yang dimaksud itu sisi. Kita akan contoh soal. Heri mempunyai ubin lantai berbentuk persegi dengan sisi 5 cm. Berapakah luas dan keliling ubin lantai tersebut? Yang kita ketahui rumus persegi luas sama dengan S pangkat 2. Sedangkan sisinya itu ada 5 cm. Jadi 5 kali 5 kali 5 berapa? 25. Yang kita ketahui rumus mencari keliling berarti 4 kali sisi. Berapa sisinya? 5. 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Luas harus pakai kuadrat. Sedangkan keliling tidak memakai kuadrat. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Berapa sudut pada persegi disebut dengan siku? Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan setiap sisi saling tegak lurus. Maka sudut tersebut yang dinamakan sudut siku-siku. Kita bisa mengambil contoh dari ubin lantai. Ubin lantai ini berbentuk persegi. Memiliki 4 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan 4. Sudut ini masing-masing berhadapan dan sama panjang. Semua sudutnya, kenapa dinamakan sudut siku-siku? Karena semua sudut siku-siku itu 90 derajat. Bisa dipahami? Insyaallah. Masih ada yang mau bertanya? Seputar persegi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kuis kedua. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut kelompok 3. Oke. 2 poin untuk kelompok 3. Selanjutnya, manakah bangun
wabarakatuh.